Saya tuh sebenarnya tidak punya bakat gambar. Kita ngerasa gambar kita itu nggak ada kemajuan. Kita merasa gambar kita itu nggak sesuai sama apa yang kita pikirkan. Halo Mas Gambar, dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Art to Bida. Hari ini saya memulai sebuah segmen baru. Kamu bertanya, Art to Bida menjawab. Pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab adalah untuk saat ini saya akan jawab pertanyaan yang ada di Instagram dulu ya. Jadi akan ada banyak banget pertanyaan yang udah lama tuh saya pengen jawab, tapi saya baru punya waktu sekarang untuk jawab ya. Jadi di lewat konten-konten berikutnya saya akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Pertanyaan yang pertama dari kalian, ini ada banyak pertanyaan yang mungkin karena saya ada sempat beberapa bulan ini saya nggak nongol di YouTube, di sosmed. Karena ada banyak hal sih, jadi karena saya ngajar dan sebagainya, pokoknya banyak kerjaan yang saya nggak bisa tinggalkan gitu, banyak hal yang terjadi, jadi saya harus fokus gitu guys. Jadi tapi saya nggak lupa untuk tetap bikin buat kalian konten yang terbaik. Pokoknya saya akan terus berusaha bikin konten. Oke, pertanyaan pertama, ada banyak banget nih pertanyaannya. Bilang apa kabar bang? Gitu, kabar gimana bang? Kabar baik gitu. Masih pilek, masih semangat, ngasih motivasi buat kalian, ngasih semangat buat kalian para pemula umat gambar gitu. Apa kabar bang? Apa kabar? Kabar gimana bang? Kabar baik. Nah, semoga kabar kalian juga baik juga ya, karena di kondisi ini ada banyak hal terjadi dalam dunia gambar juga, di dunia juga yang nggak gampang dan macam-macam lah. Pokoknya ada banyak berita yang perubahannya sangat cepat sekali terjadi. Nanti kapan-kapan kita bahas ya, mulai dari ada muncul AI, Artificial Intelligence, terus ada perang, ada ekonomi naik turun, dan lain sebagainya. Pokoknya kita tetap semangat aja. Siap ya? Belajar gambar di mana bang? Belajar gambar di mana? Nah, kalau saya sendiri belajar gambarnya di Carrot Academy. Tapi kalau saya sendiri ya, belajar gambarnya itu saya tuh sebenarnya tidak segitunya punya bakat gambar. Saya tuh nggak segitunya pinter gambar sebenarnya. Di awal saya belajar menggambar itu sebenarnya saya nggak yang kayak saya tahu saya gambarnya bagus atau gimana. Karena pada dasarnya saya itu lebih senang musik. Saya itu sangat senang sekali main musik. Hobi saya itu main gitar. Bahkan saya sering bilang berkali-kali saya itu pengen menjadi the next Ariel Peter Pan gitu. Gak tahu menurut kalian cocok gak saya jadi Ariel Peter Pan gitu ya, nyanyi ya. Mungkin buat beberapa dari kalian udah langsung memutuskan untuk muntah gitu ya dengar suara saya nyanyi. Tapi emang bener, saya jujur, cita-cita saya itu dulu pengen jadi musisi. Dan musisinya mulai dari macam-macam, ganti-ganti karir, mulai dari musisi pop, rock, metal, dan sebagainya. Saya pengen masuk ke situ. Gitar saya itu dulu sampai ada 7 buah gitu. Saya waktu itu saya ingat banget tahun 2004 ya. Gaji saya itu cuma 1,2 juta. Saya beli gitar itu Fender Stratocaster Mexico tahun 2000-an. Itu model tahun 76. Warnanya sunburst, keren banget. Itu gitar impian saya. Harganya 4,6 juta. Coba bayangin. Gaji cuma 1,2 juta waktu itu. Waktu itu gaji saya pertama kali kerja di bawah UMR sih. Tapi saya senang banget karena akhirnya bisa punya pekerjaan dan saya bisa beli gitar. Saya beli gitar 4,6 juta. Agak jelas sih. Menurut saya itu kurang bijak mengelola keuangan, karena gitar kan itu masih gak jelas ya. Saya tuh jadi musisi itu ada masa depannya atau enggak waktu itu. Karena waktu itu saya kerjanya kerja di, saya lupa waktu itu udah kerja di mana ya. Tapi yang jelas waktu itu saya udah mulai masuk ke graphic designer gitu. Jadi awal karir saya itu saya jadi ngecat styrofoam gitu di Gramedia, bikin apa tuh namanya itu, bersiapkan brosur atau apa, nyeken gitu-gitulah. Itu cuma kerjanya kayak gitu doang bisanya. Terus mulai belajar Corel Draw, belajar macam-macam Photoshop, sampai akhirnya saya bisa mulai membuat desain. Apakah saya udah bisa mulai gambar di situ? Menurut saya enggak ya, gambar saya jelek banget. Kapan-kapan saya akan kasih lihat gambar saya zaman dulu ya, ampas banget, jelek banget. Buat saya ngelihat gambar kalian, seumuran kalian, saya lihat gambarnya kalian ya, umat gambar ini jauh lebih jago daripada saya. Saya lulus SMA aja gambarnya nggak sebagus itu kok. Nah, waktu itu saya sangat pengen jadi musisi, sampai saya tuh punya gitar 7 buah. Punya akustik 2 buah, sisanya gitar elektrik. Sekarang saya cuma, gitar udah gak ada semua, saya jual. Ada yang kena banjir rusak, ada yang kemana ya? Ada yang saya nggak tahu kemana nasibnya. Ada beberapa gitar, tapi beberapa saya jual. Nah, intinya
Belajar gambar di mana? Cuma cerita kemana-mana nih, gak jelas ya. Belajar gambarnya itu saya sebenarnya pergaulan. Saya banyak bergaul sama ilustrator, sama macam-macam gitu-gitu ya. Saya cukup beruntung ketemu dengan banyak orang yang sangat baik sekali, sangat keren sekali, sangat pintar sekali. Dan ada juga saya belajar dari buku, saya belajar dari kuliah, dari dosen. Dulu saya awal-awal itu saya karena pengen banget cari kerja, saya nggak ngerti harus ngapain. Saya cari kuliah musik juga kayaknya dengan kemampuan ekonomi saya yang pas-pasan, kayaknya cari duitnya untuk belajar musik itu waktu itu susah lah. Akhirnya saya belajar graphic designer. Graphic designer waktu itu bayar kuliahnya, saya lupa ya, 1,3 atau 1,8 saya lupa. Tapi intinya di situ saya belajar graphic design. Nah, di situ saya sedikit-sedikit mulai belajar gambar lewat teman-teman yang sekelas gitu. Sama pulang sekolah, pulang kuliah gitu saya kadang-kadang ke Gramedia. Dulu langganan saya itu lihat buku ya, itu di Gramedia Bogor. Karena dulu waktu itu saya tinggal di Bogor. Saya tiap malam itu pulang telat malam, pulang ke rumah kakak saya. Kakak saya waktu itu kontrak di Bogor. Saya itu tiap malam liatin buku gambar gitu, saya belajar. Habis itu sampai ini penasaran lagi, saya pengen gambar-gambar lagi. Itu udah kerja saya udah kuliah kondisinya dan pengen belajar karena saya ngerasa ini musik kok kayaknya nggak ada perkembangan kemana-mana ya, bikin band juga nggak jelas, bikin ini itu nggak jelas gitu. Akhirnya saya mulai ke gambar, ikut kompetisi dan lain sebagainya. Tapi fakta yang menarik adalah gini guys, saya itu selama saya main musik dulu pas SMA pas apa ya, saya itu sering banget ketika ikut festival, ikut apa itu sering menang. Ada aja tuh menang gitu ya, juara berapa kayak gitu. Tapi lucunya ketika saya itu fokus belajar gambar, terus saya ikut kompetisi, boro-boro juara 1. Paling banter saya itu paling bermutu ya, paling topnya saya ikut kompetisi dan menghasilkan sesuatu itu cuma 5 besar. Coba bayangin, 5 besar itu berarti saya bisa aja juara 5-nya gitu. Dan saya gak juara 1 karena gambar saya jelek ya gitu waktu itu. Saya waktu itu ikut kompetisi ngomik, kalau gak salah gambar saya jelek banget sih. Tapi prinsipnya gini sih, saya pengen sampaikan ke kalian. Misalnya kalian ikut kompetisi dan kalian gak menang, itu gak apa-apa. Faktanya saya selalu kalah, selalu gagal, banyak gagalnya. Saya itu banyak gagalnya banget, tapi it's okay, saya masih bisa kerja cari duit dari gambar juga gitu. Jadi tenang aja. Menang kalah dalam sebuah kompetisi atau kalian kegagalan itu bukan akhir segalanya, atau bukan sesuatu yang harus kita renungkan banget, kita ini banget. Santai aja, sama kalah biasa aja, sama menang biasa saja. Karena saya di gambar gak pernah menang, tapi di musik saya menang terus. Belajar lewat buku, belajar lewat teman-teman yang lebih jago, belajar dari dosen-dosen yang sangat pintar sekali, belajar dari teman-teman yang pernah kuliah di luar negeri, pernah karir di luar negeri dan sebagainya. Banyak, saya belajar dari banyak hal. Bahkan saya belajar juga gambar dari kalian, para umat gambar. Saya melihat karya-karya kalian gitu ya. Umat gambar bukan generasi YouTube ya, umat gambar zaman dulu. Jadi saya punya banyak teman-teman yang, kalian kan umat gambar, teman-teman saya juga. Jadi saya punya banyak teman yang seru-seru yang saya bisa belajar banyak dari karya-karya mereka. Pertanyaan berikutnya, cara biar gak menyerah. Gimana kok bisa menyerah? Oh iya benar. Gimana caranya biar gak menyerah waktu gambar padahal udah setengah? Seperti biasa ya, penyakit umat gambar. Saya juga mengalami yang serupa. Ya kalau kalian pikir saya gak bikin konten selama 3 bulan kan kayak mau nyerah aja kan, rasanya kayak ini apaan sih Artu Pindah, bikin YouTube gak pernah upload, mana nih gitu kan. Udah ada subscriber, udah pada bilang janjinya katanya mau bikin konten kok gak bikin konten gitu, mana nih gitu. Tapi di situ halangannya banyak banget guys. Ini sebenarnya pertanyaan ini bagus banget karena kondisi di mana kita mau menyerah ketika kita melakukan sesuatu itu, kalian akan terus menerus menghadapinya sepanjang hidup kalian. Masalah demi masalah itu akan terus menghadapi kalian. Masalah akan muncul terus untuk kayak seolah-olah tuh maksa kalian harus nyerah gitu ketika kalian lagi ngejar mimpi kalian. Tapi yang jelas caranya gimana? Caranya gak menyerah pada waktu gambar misalnya ya. Gak menyerah waktu gambar sama gak menyerah waktu kita melakukan sesuatu itu sama aja sebenarnya. Kuncinya ada di kalian harus tetap gerak, tetap maju, tetap gambar. Kuncinya ada di situ, harus dipaksa. Biar gak menyerah itu gak bisa kayak natural, gak bisa kayak kalian misalnya tiba-tiba terjadi gitu aja gitu. Kayak
tiba-tiba muncul, akhirnya kalian jadi nggak menyerah, nggak bisa. Kalian harus, walaupun berdarah-darah, walaupun kalian itu harus hancur lebur, kalian tetap harus gerak gitu. Nggak menyerah itu bukan tindakan yang pasif, tapi tindakan aktif, kita bergerak. Itu satu. Kedua, coba banyak-banyak bersyukur. Kalian lihat kalian udah sampai mana. Kalian itu apa yang udah kalian hasilkan selama ini. Lalu dari situ kalian coba kurangi ekspektasinya gitu. Kalian tuh udah sampai sini bagus banget loh. Ayo, kalau kadang-kadang karena gini, kenapa menyerah? Karena kita ngerasa gambar kita nggak bagus-bagus. Atau kadang-kadang kita ngerasa gambar kita itu nggak ada kemajuan. Atau kita merasa gambar kita itu nggak sesuai sama apa yang kita pikirkan. Gitu, karena kita merasa bahwa saya udah beberapa bulan, beberapa tahun gambar, harusnya gambar saya bagus dong gitu. Padahal apakah itu ada hubungannya? Enggak. Itu kalau mau kalian belajar atau mau kalian gambar bertahun-tahun atau berbulan-bulan itu nggak ngaruh. Gambar kan bisa aja jelek. Bahkan sampai sekarang pun kalau saya gambar, saya bisa aja gambar jelek. Lalu apa yang saya lakukan ketika gambar saya jelek? Iya, saya hapus, saya ulang, saya revisi, saya bikin bagus lagi. Tapi apakah itu menghindari gambar saya jadi kemudian bagus? Ya kadang-kadang enggak. Kadang-kadang saya lihat gambar saya beberapa bulan kemudian, lihatnya kayak waduh, ampas sekali gitu ya. Jadi kita melihat gambar kita jelek, kita jadi gak semangat. Itu proses yang terjadi terus-menerus. Oke, tetap semangat. Pokoknya ekspektasi yang masuk akal dan tetap gambar, tetap happy. Itu yang paling penting. Kalian ketika gambar harus happy. Kalau nggak happy, kalian akan cenderung gampang menyerah. Kalau kalian happy, kalian fun sama gambarnya, harusnya kalian akan lebih mudah untuk kalian berusaha untuk gak menyerah. Pertanyaan selanjutnya. Kaget pas ngelihat di Carrot, kayak kenal deh. Lah Artupida. Loh, ini ex-liver ini siapa? Kenapa gak menyapa? Gak apa-apa, menyapa aja. Kalau kalian misalnya ke Carrot terus kalian ketemu saya gitu kan, nyapa aja gak apa-apa. Gitu, ngobrol, nanya, silahkan ya kalau kalian misalnya ke Carrot. Pertanyaan berikutnya. Apa yang abang lakuin jika gak bisa menggambar? Ini maksudnya zaman dulu ya, kalau misalnya saya gak bisa menggambar. Jadi gini, pada saat saya lulus SMA, yang saya pikirkan soal pekerjaan itu cuma dua. Saya paling nanti setelah lulus SMA nih, saya paling satu jadi buruh pabrik. Dua, paling saya ya jadi guru honorer. Kenapa impian saya cuma dua waktu itu pas lulus SMA ya? Waktu itu saya belum kepikiran mau ngejar di musik atau gambar karena nggak ada bayangan sama sekali. Di daerah akses informasi terhadap hal kayak gitu sangat sedikit sekali. Kenapa seperti itu? Karena kakak-kakak saya itu tuh rata-rata kerjanya itu kerja di pabrik, jadi buruh, jadi karyawan biasa lah, sama jadi guru gitu. Jadi ada yang jadi guru olahraga, pokoknya jadi guru lah. Jadi impian saya sederhana sekali, pokoknya saya kayak kakak saya gitu. Sampai itu cukup lama sih, sampai saya waktu itu ya akhirnya saya merantau ke Bogor gitu, dan saya sedikit mulai terpancing, saya ke toko buku dan sebagainya. Akhirnya ya mulai saya mendapatkan banyak hal lah yang kayaknya gambar seru juga ya. Tapi misalnya pertanyaannya yang saya lakukan kalau misalnya saya nggak bisa menggambar ya saat ini, saya misalnya paling ya kerja di saya kerja apa ya? Nah, saya itu cocoknya jadi Gojek kayaknya, kerja Gojek. Kenapa? Karena saya suka naik motor, saya suka muter-muter, saya nggak bisa diem, saya orang yang bosenan dan nggak bisa rutinitas. Jadi menurut saya saat ini kalau misalnya saya nggak bisa gambar, saya mungkin akan jadi driver Grab mungkin ya, atau jadi supir go-kart. Dan nggak apa-apa kan, itu juga pekerjaan yang ada istilahnya halal dan membantu orang banyak kan gitu. Kamu bertanya, Artupida menjawab. Pokoknya buat kalian, kalau kalian pemula dalam menggambar, kalian pengen belajar menggambar dengan benar, kalian pengen tahu banyak hal seputar menggambar, kalian bisa mulai dengan subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini berguna untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan salam umat gambar.